itu kalau menurut saya sih cuma dua. Apa sih bedanya orang yang gaji 15 juta sama 5 juta? Cuma dua. Satu 15 juta pasti lebih sehat dan lebih pintar. Kalau dia nggak sehat dan nggak pintar, nggak mungkin gaji 15 juta. Pasti gajinya 5 juta. Kalau dia pintar aja tapi nggak sehat, sama juga. Kalau dia sehat tapi nggak pintar, sama juga. Jadi harus sehat dan pintar. Ada sebuah keprihatinan yang merasuk dalam hati Om Begawan. Om Begawan dengar pernyataan Pak Menteri Kesehatan. Kok ya ngono men gitu. Nggak pantas nyebut orang bergaji 15 juta itu pasti lebih sehat dan lebih pintar. Wah, ngenyek ini. Ini tetangga saya aja gajinya nggak mesti sehat-sehat semua, anaknya pinter-pinter, sarjana semua. Nah ini sayangnya Pak Budi Gunadi Sadikin tidak menjelaskan secara rinci. Maksudnya sehat dan pintar itu kayak apa. Tapi bagi masyarakat awam, pernyataan Pak Menteri itu melukai, ngelarani hati rakyat. Tugas Bapak itu membuat kami semua tambah waras. Ini kok malah sebaliknya, sebagai Menteri Kesehatan loh. Kok malah gaya sakit. Ciloko ini. Lah omongan Bapak yang nyebut orang gaji 15 juta sama 5 juta itu pasti lebih sehat dan lebih pinter. Gini loh Pak, pemerintah itu punya peran penting buat menyehatkan dan memintarkan seluruh rakyat. Memintarkan itu membuat pintar. Beda sama minteri loh Pak. Nek menteri itu malah berlaku sok pintar. Kalau minteri, bukan menteri, minteri. Dan rakyatnya dianggap bodoh, bin goblok alias tolol. Konyol kan seperti itu. Bila seorang pejabat saja omongannya begitu, malah menunjukkan fakta sebaliknya. Kepintaran seorang Budi Gunadi, ya maaf-maaf saja. Jelas tak ragukan. Sebab indikator sehat dan pintar itu tidak sama buat setiap orang. Bagi guru-guru di sekolahan yang namanya pintar, itu yondi sing bijine dhuwur. Prestasi akademinya konsisten atau makin hari nilainya naik. Loh apakah di perusahaan ukuran pintar itu semua sama? Enggak Pak. Buktinya di tiap bidang bagian itu ukurannya bukan pintar. Ini contoh, tak kasih contoh ini. Wah guru isisan ini menterinya. Bagian marketing. Apakah staf yang penjualannya paling bagus itu punya nilai akademik pasti tinggi? Belum tentu Pak. Apakah ada korelasinya anak pintar dia itu pasti berhasil di pekerjaannya? Tidak selalu. Banyak orang kaya di dunia itu sekolahnya nggak rampung, tidak tuntas. Tetangga saya itu banyak itu orang kaya, anaknya ya 11 banyak. Tapi ada tetangga saya yang cuma jualan wedangan itu, anaknya sarjana semua, pintar. Nah, beberapa di antara mereka bisa aja anak-anak orang kaya drop out alias putus sekolah, banyak. Dan kita lihat di pendidikan kita. Apa anak-anak cerdas itu bakal paling berhasil di pendidikannya? Enggak juga Pak. Lihat di sekitar atau lingkungan tempat tinggal kita. Benarkah orang paling kaya itu orang yang zaman sekolahnya berprestasi paling tinggi? Enggak juga. Banyak kok di zaman modern sekarang ini yang berhasil di dunia bisnis. Dengan penghasilan ratusan juta hingga miliaran. Belum tentu anak paling pintar waktu dia sekolah. Artinya, logika orang bergaji 15 juta itu mesti pintar. Itu tidak valid. Yang jelas ukuran 15 juta itu kan masuk dalam hal rezeki. Alias ada faktor lain yang mempengaruhi. Contoh nih, seniman lukis ya. Seniman musik, seniman panggung atau artis termahal. Itu beneran orang paling pintar. Enggak juga. Cek deh tuh raportnya Raffi Ahmad. Atau Atta Halilintar. Ria Ricis dan banyak crazy itu. Pasti nilainya bagus-bagus semua. Ya nggak tentu. Berani dibuktikan. Lawang Raffi itu aja nggak bisa ngelanjutin ke kuliah. Dia bukan lulusan S1. Memangnya Gibran sama Kaisang itu dulunya sekolah bisa nembus SMA Negeri 1 Solo? Enggak juga. Apa keduanya bisa kuliah di kampus top di Indonesia? Di universitas dengan ranking tertinggi? Tidak juga. Mereka kuliah di luar negeri. Memangnya karena kecerdasannya? Tidak. Bisa diterima di kampus luar karena nilai-nilainya? Enggak juga. Karena duit.
Tanpa kuliah di kampus top di Indonesia, apalagi di luar negeri, gaji Gibran, pendapatan Kaisang, wah gede ini ra umum. Masih bisnis atau unit usaha mereka rintis di awal sudah pada berguguran. Ya, pancat gede terus penghasilan. Terlalu besar. Coba tanya teman-teman guru Gibran sama ketua umum PS itu. Mereka di kelas dikenal anak-anak cerdas enggak? Anak-anak paling pintar enggak? Pintar dan sehat. Itu tidak berkorelasi sama pendapatan. Makanya pernyataan Pak Menteri Kesehatan ini sebagai cacat logika. Bener neng ra bener bahasa Jawanya. Betul tapi tidak selalu benar. Apa yang disampaikan Pak Menteri seolah-olah memperlihatkan bila rakyat kita tidak berhasil secara ekonomi atau pendapatannya di bawah 15 juta. Waktu sekolahnya bodoh. Goblok. Lu apa pejabat-pejabat kita sama anak-anaknya pasti dari keluarga yang otaknya di atas rata-rata. Enggak tuh. Hah? Mungkin dari 8 presiden yang pernah menjabat hanya ada 1 presiden yang anak-anaknya jenius. Yaitu almarhum Pak Habibie. Sedangkan presiden yang lain sekolahnya biasa-biasa saja. Pak BY adalah presiden kedua Indonesia. Ya. Pak BY yang dapat gelar profesor. Hanya Pak Habibie sama Gus Dur. Kuliahnya di luar negeri. Oh ya, sama Pak Prabowo juga itu di luar negeri. Begawan butuh ngangkat atau membantah pernyataan Pak Menteri ini. Ini cacat logika ini. Sebab mengandung bias, mengandung pola pikir yang nggak benar. Bagaimana rakyat kita mau sehat walafiat, termasuk sehat jiwanya, bila Menteri Kesehatan saja omongannya malah menghina rakyatnya. Lambok kiro para inovator di kehidupan kita. Itu orang-orang yang waktu sekolah atau kuliah. Kui kabeh mesti cah-cah pinter. Belum tentu. Apalagi bila kita bicara mengenai kesehatan, Pak. Apa njuk wong sugih mesti sehat-sehat saja. Itu banyak orang-orang kaya tiba-tiba dead. Ada yang jantung, ada yang macam-macam itu. Nggak sehat juga. Lah jumlah orang bergaji besar itu persis kayak segitiga itu. Makin ke atas yang bergaji makin tinggi, itu makin sedikit jumlahnya. Lantas apakah jumlah orang-orang yang sakit itu banyak orang yang bergaji di bawah 15 juta? Atau itu pasti? Tapi tidak bisa disimpulkan yang gaji di bawah 15 juta sering nggak sehat. Lah mesti di persentase, nggak bisa asal sebut begitu. Lo ibarat kata, Om Begawan nyimpulkan ini, yang punya mobil BMW pasti bergaji di atas 50 juta. Itu asumsi umumnya, Pak. Terminologinya sehat sendiri. Itu yang gimana? Karena harus sesuai dengan kenyataan. Nggak bisa digebyah-uyah seperti itu. Di masyarakat kita yang namanya tidak sehat, itu harus sakit badan. Bagaimana dengan orang-orang yang sakit pikiran dan mental? Apa mereka tidak termasuk kategori sakit? Tidak sedikit loh orang-orang dengan gangguan pikiran dan mental. Malah banyak orang-orang kaya. Gajinya tidak hanya belasan, malah tembus puluhan juta, malah korupsi ya. Sudah kaya masih korupsi. Apakah itu tidak disebut sakit jiwa? Sakit mentalnya. Nah, apa koruptor itu bukan masuk kategori sehat? Hah? Masuk kategori sehat orang-orang koruptor? Jelas tidak. Mereka punya sakit jiwa, sakit mental. Sudah kaya masih korupsi. Nah, para koruptor yang melecehkan bawahan, yang suka merendahkan anak buah, sing sok misuh-misuh itu, yang pakai fasilitas kantor buat kepentingan pribadi misalnya, itu malah orang-orang bergaji di atas 5 juta. Cek saja. Apakah ada menteri yang korupsi? Apakah ada dirjen yang garong duit negara? Apa belasraning pejabat eselon 1, 2 yang juga korupsi? Belara, Pak, banyak. Disebutkan nama-nama mereka sehari semalam, gak cukup waktunya. Berderet-deret. Mungkin kalau itu ditangkap semua penjara penuh, Pak. Itu orang-orang kaya. Orang-orang bergaji di atas 15 juta. Itu tandanya orang bergaji puluhan hingga ratusan juta juga bisa nggak sehat. Lah iya no, nggak sehat jiwanya. Termasuk andai kita ngukur kebahagiaan. Memang yang gajinya pada tinggi-tinggi otomatis bahagia? Enggak. Apakah suara-suara tertawa penghuni rumah selalu berasal dari rumah-rumah mewah? Enggak tuh. Rumah bedeng, gubuk, rumah kardus, kolong jembatan, pinggir banyak terdengar tawa ceria.
Dia cukup dengan hari itu, dia sangat bahagia. Bahagia itu rasanya sama, Pak. Orang yang suka olahraga, gak selalu atlet. Emang gaji mereka pasti di atas 15 juta? Enggak juga. Wih, ini Menteri Kesehatan ini ngawur ini. Nah, orang-orang yang suka ikut tarkam itu, ya, yang sepak bola antar kampung itu, entah futsal, sepak bola, bola voli, mereka juga bukan pejabat, dudu wong tajir melintir, tidak pula crazy rich. Mereka juga sehat-sehat saja, termasuk Bengawan ini. Sehat ini. Donor darah sudah 112 kali. Lu banyak loh pejabat pada kena penyakit degeneratif. Apa itu? Ya kayak jantung, stroke, kanker, dan lain sebagainya. Kita tahu banyak pejabat tinggi itu meninggal karena apa? Silahkan cek aja. Apakah berarti orang bergaji 15 juta sehat-sehat saja? Bila Pak Budi Gunadi punya mindset kayak gitu, tandanya kerjanya harus lebih keras lagi, Pak. Seorang menteri punya cara pandang macam begitu, ya harus diuruskan dulu. Ini persis pernyataannya. Orang dengan ukuran celana 33, tanda lemaknya berbahaya. Dan paling cepat menghadap Sang Pencipta. Ya podo wae ini gagal pikir ini orang-orang seperti ini. Loh, di masyarakat kita ada banyak orang ukuran celananya besar itu bukan karena gemuk. Loh, emang balungannya gede, pinggangnya besar. Jangan pernah mensimplifikasi, mengidentifikasi kesehatan seseorang dengan ciri-ciri fisik. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan yang beda-beda, termasuk di dalamnya. Tumbuh kembangnya karena gizinya baik. Mungkin ada yang tulangnya gede, otomatis lingkar pinggangnya bikin ukuran celana harus 33, 34, dan seterusnya. Mau bagaimanapun. Ekonomi global lagi berat saat ini. Pertumbuhan ekonomi kita ikut seret, daya beli turun. Lah kok menteri ini ngomongin calcul sak geleme udele dhewe. Mestinya tugas menteri itu fokus pada urusan masing-masing. Nggak perlu melebar kemana-mana. Apa yang dikatakan Pak Budi Gunadi itu seolah-olah tidak menghargai rakyat kebanyakan. Apa para pejabat itu gak merasa mereka digaji sama rakyat? Tugasnya kebantu rakyat, bukan bully rakyat dewe. Nah, sebaiknya Pak Menteri tidak mengembalikan alias tidak mengulangi atau gampangnya buat mengidentifikasi sehat dari fisiknya semata. Kesehatan itu tidak dilihat secara kasat mata, Pak. Kepintaran juga sama. Sing ketok kuwi rung mesti apa enenge. Apalagi indikator sehat dan pintar ditempelkan pada perkara pendapatan 15 juta. Wah, ini parah sini pikirannya menteri ini. Materialistik tok ini. Ini bisa muncul nih sesat pikir masal, sesat logika. Lah indikator pintar apalagi sehat tidak diukur dari pendapatan seorang. Gak ada tuh kita periksa dokter, entah sakit gigi, gak bisa kentut atau sulit tidur. Waktu periksa ke dokter ditanya duluan gajinya berapa, kan gak mungkin. Emang pernah ada yang ngalami di ruang dokter, begitu berhadapan sama tenaga medis, kita ditanya, Bapak berapa gajinya? Periksa ke sini, kan gak mungkin. Orang mau sakit ya sakit aja, gak ada hubungannya dengan penghasilan rutin. Coba tenaga medis suruh cek rekam medik kita. Memangnya di situ tertulis pendapatan bulanan kita berapa? Ya kena nggak ada. Apakah orang-orang yang lagi di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, di praktek dokter, itu penyebabkan utamanya karena gajinya yang sedikit? Enggak. Sakit ya sakit. Jangan dihubungkan dengan pendapatan. Pak Menteri Kesehatan ini sangat melukai hati rakyat yang berpenghasilan kurang dari 5 juta. Ciloko ini. Oke ya, ini pendapat Om Kawan. Jangan salah paham. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Salam kawan, salam Om. Dadah.